Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kedua dengan materi senangnya belajar surat An-Nasr. Mari kita cari tahu terlebih dahulu tentang Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini berjumlah 3 ayat. Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah setelah surat At-Taubah. Walaupun turun di kota Mekah, tapi surat ini tergolong Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kata An-Nasr sendiri diambil dari ayat pertama yang artinya adalah pertolongan. Selain itu, surat ini juga dinamakan surat At-Taubah atau perpisahan. Karena turunnya surat ini adalah sebagai pertanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, sudahkah kalian dapat membaca surat An-Nasr? Mari kita simak terlebih dahulu bacaan surat An-Nasr berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anak, demikian tadi bacaan surat An-Nasr ayat 1-3. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca surat An-Nasr dengan benar. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, pada lafal idza harus dipanjangkan 2 harokat, sedangkan jaa dipanjangkan 4-5 harokat. Untuk mengira-ngira seberapa panjangnya, kita dapat menggunakan hitungan jari ataupun bisa juga dengan ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan pada lafal wal fath. Sebelum huruf terakhir terdapat harokat sukun. Cara membacanya, huruf terakhir harus dibunyikan sedikit atau setengahnya saja. Jadi, pada lafal wal fath, huruf ha-nya dibaca atau dibunyikan sedikit saja. Contohnya, wal fath. Nah, seperti itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Nah, di sini dalilnya dipantulkan ya. Pantulannya secara ringan saja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika. Pada huruf ba itu terdapat harokat tasydid. Jadi huruf yang bertasydid itu dibacanya harus rangkap dan ditekan. Contohnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini sama seperti ayat ke-1 wal fath, huruf ha-nya dibunyikan sedikit. Ini juga seperti itu, wastaghfir. Huruf ha-nya pada akhir kalimat tetap dibunyikan tapi sedikit saja. Innahu kana tawwaba. Inna terdapat nun bertasydid. Jadi cara membacanya rangkap, ditekan dan disertai dengan dengung. Innahu
Kana. Kaf fathah alif ka. Nun fathah na. Kana. Kanya dibaca panjang 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, silakan bacaan surat An-Nasr tersebut diulang-ulang sampai hafal dan lancar. Sekarang kita pahami dulu makna dalam surat An-Nasr beserta isi pokok yang terkandung di dalamnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Dari makna tersebut dapat kita simpulkan isi pokok yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr berisi kabar gembira bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Selain sebagai kabar gembira, surat ini juga mengisyaratkan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nasr juga memberikan arahan agar kita tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan. Di dalam surat An-Nasr, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertasbih dan memujinya serta meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terus semangat belajar dan mengaji, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.